Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja dan kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu adalah kenakalan remaja, yang mana pengertiannya kenakalan remaja adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jenis-jenis kenakalan remaja, yang pertama, kenakalan remaja di sekolah, yang kedua, kenakalan remaja di luar sekolah, yang ketiga, kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Nah, bentuk-bentuk kenakalan remaja, yang pertama ada kenakalan biasa, contohnya seperti suka berkelahi, suka keluyuran, dan sebagainya. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, misalnya seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin, dan sebagainya. Yang ketiga, kenakalan khusus yang mana contohnya seperti penyalahgunaan narkotika, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja, yang pertama dari faktor internal, yang mana krisis identitas, suatu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, terjadinya identitas peran. Selanjutnya, ada faktor eksternal yang mana penyebabnya adalah keluarga dan perceraian orang tua. Yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang tidak baik. Yang keempat, pendidikan agama pada sistem pendidikan kurang memadai. Dan karena adanya kemajuan teknologi. Selanjutnya, upaya pencegahannya apa? Yang pertama, peran orang tua, yang mana menanamkan pola asuh yang baik pada anak. Yang kedua, membekali anak dengan moral agama. Nah, peran guru apa? Contohnya seperti bersahabat dengan siswa, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, serta meningkatkan peran dan pemberdayaan guru BP. Selanjutnya, materi tentang kesenjangan sosial ekonomi, yang mana pengertiannya sendiri adalah secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda. Nah, kesenjangan setidaknya membawa dampak pada kesenjangan sosial ekonomi yang mencakup kemiskinan dan kesejahteraan. Nah, bentuk kesenjangan sosial itu, yang pertama ada kesenjangan klasik, yang mana mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, pendidikan, dan pendapatan. Yang kedua, kesenjangan baru, yang mana mengikuti kesadaran yang lebih besar akan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar, seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi, yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Nah, upayanya, yang pertama itu hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peduli kepada warga yang kurang mampu. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang keempat, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain. Oke, sekian materi hari ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.